jadi kenai hukum haid karena mengikuti adatnya. Yang kedua yaitu tanggal 21 sampai 25 ini juga dihukumi haid karena ini merupakan tamyiz, mengikuti tamyiznya. Jadi untuk posisi yang seperti ini hukum haidnya ada dua, yaitu mengikuti adat dan mengikuti tamyiz, yang mana ini berbeda dan dipisahkan oleh 15 hari. Jadi kan 15 hari ini itu sama halnya dengan masa suci. Jadi tanggal 1 sampai 5 dia haid, kemudian tanggal 5 sampai 20 itu kan masih ada 15 hari kan masa suci 15 hari. Atau maksudnya ini tetap keluar darah ya, cuma kan dia dianggap suci karena istihadah itu sama seperti orang suci hukumnya. Nanti tanggal 5 sampai 20 dia dihukumi istihadah, di mana di tanggal ini dia wajib untuk melaksanakan ibadah. Dan di tanggal 15 di bulan awal dia wajib mandi. Kemudian haid yang kedua yaitu tanggal 1 sampai tanggal 25 itu haidnya karena mengikuti adat. Untuk contoh yang sedemikian ini bagi muqtadah mumayyizah dihukumi seperti hal yang saya katakan itu, ketika nanti kalau memenuhi 4 syarat bagi mubtadi'ah mumayyizah yang saya katakan tadi, syarat-syarat tamyiz, yang mana darah kuat tidak boleh kurang dari 24 hari, darah kuat juga tidak boleh melebihi dari 15 hari, dan yang ketiga yaitu ketika nanti ada darah kuat lagi yang keluar setelah darah lemah, yang mana keluarnya itu sama seperti darah kuat yang awal, ini darah lemah yang memisahkan antara dua darah kuat itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian yang terakhir adanya darah lemah itu keluarnya secara beruntun, tidak terputus-putus, itu yang harus memenuhi itu. Jadi ketiga ini adalah contoh atau hukum-hukum yang ada pada muqtadah mumayyizah, yang mana saya katakan ada 3 hukum. Yang tadi, yang terakhir ini ya, saya ulang yang terakhir ini tadi bahwasanya dia haidnya ada 2, yang mana yang pertama di tanggal 1 sampai 5 karena mengikuti adatnya. Kemudian yang kedua yaitu di tanggal 21 sampai 25, yang mana ini adalah mengikuti acuan tamyiznya yaitu darah kuat. Maka untuk bulan pertama mandi dia itu memang harus tetap menunggu 15 hari, karena kan nanti ditakutkannya itu sebelum 15 hari darah dia telah berhenti. Berarti kan nanti kalau sebelum 15 hari darah dia berhenti, itu nanti dihukumi haid semua. Tapi kalau sudah lewat, maka nanti setelah 15 hari setelah dia mandi, dia ini wajib melaksanakan ibadah. Kemudian di tanggal 21 di saat dia mengeluarkan darah hitam, maka ini nanti dihukum haid kembali, jadi dia harus meninggalkan ibadah-ibadah yang biasanya wajib untuk dia lakukan, seperti itu. Ini untuk contoh yang kedua. Sebelum saya lanjutkan contoh yang kedua, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida dari Trenggalek. Ingin bertanya, bagaimana yang harus seorang wanita lakukan saat dia Saya ulangi dari pertanyaan dari Kakak Zida dari Trenggalek yang menanyakan bahwasanya bagaimana cara ibadah atau cara melakukan ibadah bagi seorang perempuan yang musafir. Apakah ada keringanan atau hal lain yang sekiranya mudah untuk dilakukan ketika bepergian? Baik, saya
jawab dari pertanyaan kakaknya ya. Yang saya pahami, saya sudah pernah juga menanyakan hal demikian, juga sudah pernah eh, mencari-cari adakah keringanan, karena saya juga pernah berpikir demikian, sama seperti kakak ya kan. Saya juga pernah berpikir demikian. Gimana nanti kalau posisi yang seperti ini, aku tuh lagi nggak di rumah, gimana ya ada keringanan nggak? Saya berusaha untuk mencari, mungkin ada sesuatu atau ada dalil atau apa yang menjelaskan bahwasanya ada rukhsah untuk orang yang berpergian dalam keadaan istihadah untuk ibadahnya. Ternyata setelah saya mencari, ternyata ini tetap sama. Saya belum menemukan ya, tapi nggak tahu kalau memang itu ada, tapi saya belum menemukan. Kalau diri saya sendiri, saya memang pernah mencari demikian. Karena untuk berjaga-jaga ya, seperti yang kakak tanyakan. Mungkin kakak orang yang sering pergian jauh, mungkin pekerjaannya atau sekolahnya jauh. Saya juga pernah tanyakan seperti itu, ternyata itu tetap sama. Itu sholatnya gimana, boleh nggak kita dengan rukhsah yang seperti ini? Ternyata kalau untuk orang aturan istihadah, meskipun dia bepergian atau musafir atau apa, ini tetap catatan cara ibadahnya tetap pakai disumbat, kemudian terus pakai pembalut, pakai celana dalam yang ketat, pakai celana yang ketat. Kita berusaha tetap seperti tutorial orang istihadah pada umumnya, membersihkan tempat keluarnya darah dan tetap berusaha meminimalisir keluarnya darah. Tapi dengan catatan yang sama ya, kan di awal pertama kali saya membahas untuk istihadah, itu kan ada catatan di mana ketika kita sudah berusaha dengan maksimal untuk meminimalisir keluarnya darah dengan sudah disumbat dan menggunakan kain atau pembalut, tapi darah ini tetap merembes ke kain yang kita pakai, itu nanti ketika kita sholat itu nanti tidak apa-apa ya, karena kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin, maksudnya kita sudah berhati-hati, berikhtiat gitu. Jadi misal memang posisinya musafir, kalau menurut saya untuk tutorial atau cara rukhsah ibadah, maksudnya mungkin ya kalau yang dibayangkan, saya juga nggak paham, maksudnya nggak tahu bayangan kakak itu seperti apa. Kalau untuk orang yang nggak istihadah suci kan ada tuh jamak kosor kayak begitu kan ada ya. Kalau untuk istihadah sepahaman saya belum bisa kayak gitu. Tetap sholatnya seperti sholat orang biasa kayak gitu. Tapi kalau untuk nanti semisalkan di jamak ya, menurut saya kalau sepahaman saya itu tetap wudhunya wudhu kembali, membersihkan kembali menggunakan kain dan penyumbat yang baru. Karena kan memang untuk satu kali wudhu itu hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat fardu gitu. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Kalau misal kita mau melakukan jamak kayak orang suci yang biasanya langsung jamak qashar, misal zuhur 2 rakaat langsung kan itu kita langsung sholat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Itu kalau sepemahaman saya tidak boleh. Tapi entah mungkin ada lagi hukum atau dalil yang lebih luas yang memperbolehkan, mungkin ada, tapi saya belum tahu. Kalau saya mencari memang jawabannya seperti itu, tetap dilakukan seperti orang suci biasa. Jadi nggak ada kayak dikodok kan, biar daripada kayak gitu nanti sholatnya dikodok gimana, nggak boleh, apalagi itu nggak boleh gitu. Kalau pemahaman saya seperti itu. Memang saya juga pernah mencari, saya karena mencari itu karena ada pemikiran yang sama kayak begitu. Pasti sulit ya kalau bepergian gini-gini, ternyata ya tetap diusahakan seperti itu. Maka dari itu ketika hal demikian terjadi, lebih baik hendaknya kalau memang bepergian itu tidak terlalu mendesak, lebih baik di rumah, kalau saya gitu. Itu ya pendapat saya. Bila nanti kakak menemukan hukum untuk memperbolehkan rukhsah sholat istihadah yang musafir, itu nanti bisa kakak bagikan di kolom komentar. Gini menemukan yang seperti ini kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau saya memang belum menemukan, saya sudah pernah mencari, jawabannya tetap sama kayak gitu. Itu sepengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dari Kediri, izin bertanya. Iya. Iya, silakan. Ada seorang wanita yang sedang mengalami pendarahan, itu kan bisa dikatakan mumaizah apabila wanita tersebut memenuhi syarat. Syarat itu ada berapa dan apa aja?